Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak-anak kelas 4 yang hebat-hebat, yang soli-soli, dan anak-anak yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke anak-anakku, hari ini kita ketemu lagi ya nak. Pada pelajaran IPA, kita masih belajar tentang tema 5 subtema 2. Kita akan melanjutkan bagian-bagian mata, tetapi kali ini kita akan belajar tentang penyakit mata. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini anak-anak bisa belajar dengan baik ya nak. Oke anak-anakku semua, kita akan mulai materi tentang penyakit-penyakit mata. Tetapi Bu Guru ingatkan, ayo anak-anak semua kalian harus menghafalkan bagian-bagian mata. Paling tidak kalian hafal namanya, hafal fungsinya, dan juga hafal letaknya. Karena itu nak, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya nak ya. Mari kita ikuti penjelasan Bu Guru tentang penyakit mata berikut ini. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai masuk ke penyakit mata, kita ulang kembali sedikit ya nak tentang bagian mata dan fungsinya. Kemarin kita sudah belajar tentang otot mata, kornea, iris, pupil, lensa, sklera, koroid, retina, dan saraf mata. Jadi nanti nak, ketika Bu Guru mengatakan ada kelainan pada bagian-bagian mata tertentu, kalian harus sudah tahu ya fungsi dari bagian mata tersebut, sehingga kalian bisa menghubungkan antara bagian mata dengan penyakit yang terjadi pada bagian tersebut. Oke anak-anak, kita mulai ya. Otot mata gunanya untuk apa? Betul sekali nak, untuk menambatkan mata pada rongga mata di tulang tengkorak kita, dan juga untuk menggerakkan mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Kemudian kornea mata berguna sebagai jalan masuknya cahaya ke dalam mata kita, ditandai dengan adanya lapisan kornea yang transparan atau bening ya nak. Nah anak-anakku, kornea adalah bagian dari sklera. Sklera adalah bagian mata yang paling luar, berguna untuk melindungi mata. Selanjutnya ada iris. Iris berguna untuk memberi warna pada mata. Nama lain dari iris apa ayo? Pinter sekali, yaitu selaput pelangi. Nah anak-anak, iris ini adalah bagian dari koroid. Koroid adalah bagian mata yang kaya akan pembuluh darah, berguna untuk mensuplai atau menyalurkan oksigen dan nutrisi ke mata. Selanjutnya nak, di tengah-tengah iris ada pupil atau sering kita sebut sebagai anak mata. Nah, pupil ini bertugas untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada juga lensa mata. Lensa mata bertugas untuk memfokuskan cahaya supaya jatuh tepat di retina. Nah, anak-anak, retina adalah tempat terbentuknya bayangan pada mata. Masih ingat nak sifat bayangan yang dibentuk di retina? Betul sekali, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nah, bayangan benda inilah nak yang akan dibawa oleh saraf mata menuju ke otak. Dan dengan perintah otak kita bisa melihat dengan jelas. Oke anak-anak, paham ya nak ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi mata, penyakit-penyakitnya, kita akan nyanyi dulu ya nak ya. Lagu ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kalian menghafalkan tentang penyakit-penyakit mata, penyebabnya serta cara menanganinya. Oke anak-anak, dengan nada lihat kebunku, dengarkan Bu Guru menyanyikan lagunya ya nak. Mohon maaf kalau suara Bu Guru tidak bagus atau Bu Guru agak maksa sedikit ya nak ya menyanyikan lagunya. Oke anak-anak, Bu Guru mulai ya nak. Penyakit mata banyak jenisnya. Ada miopi atau rabun jauh. Ditolong menggunakan kacamata minus. Bayangan benda di depan retina. Ada hipermetropi atau rabun dekat. Ditolong menggunakan kacamata plus.
bayangan benda di belakang retina. Kalau mata tua itu presbiopi. Presbiopi ditolong kacamata rangkap. Daya akomodasi sudah berkurang. Kalau rabun senja kurang vitamin A. Kalau buta warna karena keturunan. Nah, itu ya nak ya lagunya. Nanti akan Bu Guru jelaskan lagi pada lagu-lagu pada penyakit-penyakit mata berikut ini. Disimak ya nak ya. Nah, ini dia materinya nak, penyakit mata. Penyakit mata yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Pada penyakit ini nak, penderitanya tidak dapat melihat benda dengan jelas jika jaraknya jauh. Makanya dinamakan dengan rabun jauh. Nah anak-anak, mengapa ada rabun jauh atau miopi? Ini dikarenakan bayangan benda yang jatuh itu tidak tepat di retina, tetapi jatuhnya di depan retina. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar ya nak ya, bahwa lensa mata harus mampu memfokuskan cahaya supaya jatuhnya tepat di retina, sehingga bayangan benda juga tepat jatuh di situ. Tetapi pada penderita rabun jauh atau miopi, bayangan bendanya terbentuk tidak pas di retina, tetapi di depan retina. Nah, oleh sebab itu membutuhkan kacamata berlensa cekung atau sering disebut dengan minus. Nah, biasanya nak, penderita rabun jauh ini adalah anak-anak, termasuk juga kalian. Jika ada kalian yang menggunakan kacamata, biasanya adalah kacamata minus untuk menolong karena adanya penyakit rabun jauh atau miopi ini. Nah, selanjutnya kebalikan dari rabun jauh adalah rabun dekat atau namanya hipermetropi. Ya nak ya, oke. Nah, pada penderita rabun dekat atau hipermetropi ini, penderitanya tidak dapat melihat benda yang berada di dekatnya. Jadi kebalikan dari rabun jauh ya nak. Kalau yang rabun jauh tidak bisa melihat benda yang letaknya jauh. Kalau rabun dekat justru tidak bisa melihat benda dengan jelas jika itu berada di dekatnya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini nak? Ini terjadi karena bayangan benda yang harusnya jatuh tepat di retina, yang harusnya terbentuk tepat di retina, justru terbentuk di belakang retina. Oleh sebab itu dinamakan dengan hipermetropi. Hiper artinya dia melampaui. Artinya bayangan benda terjadi atau terbentuk di belakang retina. Berarti sudah melampaui retina. Maka dinamakan dengan hipermetropi. Gitu ya nak ya. Nah anak-anak, rabun dekat atau hipermetropi ini biasanya diderita oleh orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah dewasa ya nak ya. Jadi memang antara rabun jauh dan rabun dekat ini berkebalikan ya nak. Rabun jauh adalah kesulitan melihat benda yang berada atau letaknya jauh, biasanya yang menderita adalah anak-anak. Sedangkan rabun dekat justru tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang ada di dekatnya. Jadi kalau membaca buku atau membaca koran justru dijauhkan supaya bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya penyakit mata berikutnya adalah mata tua atau presbiopi. Nah, mata tua atau presbiopi ini diakibatkan oleh kemampuan lensa mata untuk melakukan akomodasi yang sudah jauh berkurang. Biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah belajar bahwa lensa adalah bagian mata yang berguna untuk memfokuskan cahaya supaya jatuh tepat di retina. Nah, supaya bisa memfokuskan cahaya, lensa memiliki kemampuan untuk menebal dan menipis atau mencembung dan mencekung. Nah, kemampuan lensa inilah nak, atau yang kita sebut dengan daya akomodasinya, inilah yang sudah berkurang sehingga kemampuannya untuk melihat benda yang jauh maupun benda yang dekat menjadi terganggu.
Nah, pada penderita mata tua atau presbiopi ini, Nak, dibutuhkan kacamata berlensa rangkap. Jadi kacamata ini memiliki lensa plus dan minus, lensa cembung dan juga lensa cekung. Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambar di bawah itu ya, Nak ya. Mungkin kalian yang masih punya kakek atau nenek pernah memiliki kacamata yang seperti itu, di mana di bagian bawahnya lebih tebal daripada di bagian atasnya. Di bagian atasnya adalah kacamata berlensa cekung atau minus yang digunakan untuk melihat benda yang letaknya jauh. Sedangkan di bagian bawah adalah kacamata berlensa plus atau cembung yang digunakan untuk melihat benda yang letaknya dekat. Selanjutnya adalah rabun senja. Disebut juga dengan rabun ayam karena pada penderita ini, Nak, mereka tidak dapat melihat benda dengan jelas jika sudah petang atau sore hari. Seperti seekor ayam yang biasanya kebingungan menemukan jalan pulang jika sudah sore. Terjadi karena kekurangan vitamin A. Penyakit ini biasanya bersifat sementara ya, Nak ya, dan bisa disembuhkan jika penderitanya banyak mengkonsumsi vitamin A. Terakhir adalah penyakit buta warna. Buta warna adalah kelainan pada mata yang sifatnya keturunan. Nah, karena ini bersifat kelainan, maka tidak dapat disembuhkan ya, Nak ya. Penderita buta warna biasanya tidak dapat mengidentifikasi warna suatu benda dengan tepat. Ada dua macam buta warna, yaitu buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total penderitanya hanya mengenal warna hitam dan putih saja. Tetapi jika pada buta warna sebagian itu diakibatkan mereka tidak dapat mengidentifikasi salah satu warna. Misalnya dia tidak bisa mengidentifikasi warna biru, warna merah, atau warna yang lainnya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Guru tentang penyakit-penyakit mata. Yang Bu Guru sampaikan di sini memang hanya sedikit, Nak, karena itu yang harus kalian pahami. Untuk jenis-jenis penyakit mata yang lain, insya Allah akan Bu Guru ajarkan di dalam kelas. Sampai jumpa di pertemuan atau pembelajaran tatap muka minggu depan. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru. Seandainya nanti ada pertanyaan, jangan lupa bisa ditanyakan ketika pembelajaran tatap muka ya, Nak ya. Oke anak-anak, jaga kesehatan, tetap patuh kepada kedua orang tua, jangan lupa tetap belajar dan tetap kerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu Guru melalui Google Form. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.